Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Cuaca dan Iklim. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu Dita Ainun Istifari akan menjelaskan tentang pengertian cuaca dan iklim. Di mana yang pertama yaitu pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam. Misalnya, pagi hari, siang hari, atau sore hari. Dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Yang berikutnya yaitu pengertian iklim. Iklim sendiri itu merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun, yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan meliputi wilayah yang luas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer atau udara yang timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima oleh bumi. Dan yang kedua, tekanan udara. Selain suhu atau temperatur udara, unsur cuaca dan iklim yang lain adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara. Ketiga, angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Yang keempat, kelembaban udara. Unsur keempat yang dapat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim di suatu tempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Dan yang kelima, curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri Cindrawati Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindrawati Kun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, langsung saja. Materi saya yaitu pembagian iklim. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Yang kedua, iklim pasif. Iklim pasif adalah menurut keadaan atau fakta, sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya, pengaruh lautan, daratan yang luas, relief muka bumi, angin, dan curah hujan. Iklim pasif dapat dibedakan menjadi iklim laut, iklim darat, iklim daratan tinggi, iklim gunung atau pegunungan, dan iklim musim atau muson. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Merlin Dalanggo. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Dalanggo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri ketiga. Materi yang akan saya jelaskan yaitu peranan iklim dan cuaca bagi kehidupan, di mana peranan iklim dan cuaca bagi kehidupan dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, peranan iklim di bidang pertanian. Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya masyarakat agraris yang bergerak di sektor pertanian, sifat-sifat iklim seperti suhu, curah hujan, dan musim sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Faktor-faktor iklim seperti cuaca dan iklim benar-benar dipertimbangkan dalam pengembangan pertanian. Kondisi suhu,
curah hujan, dan pola musim sangat menentukan kecocokan dan optimalisasi pembudidayaan tanaman pertanian. Yang kedua, peranan iklim di bidang transportasi, di mana faktor-faktor cuaca dan iklim mempunyai peranan yang besar terhadap bidang transportasi, seperti cuaca, suhu, arah, dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut. Yang ketiga, peranan iklim terhadap telekomunikasi, di mana faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang telekomunikasi, seperti arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara daerah dengan menggunakan telepon angin. Yang terakhir adalah peranan iklim untuk pariwisata. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata, seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, panas, dan sebagainya sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut. Itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rizky Padungo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Padungo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri keempat, dan saya akan melanjutkan pemateri berikutnya, yaitu pemateri perubahan iklim. Trenbert Hong Hutton and Philho dalam Hidayat mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang akan memperbesar keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang. Menurut Effendi, salah satu akibat dari penyimpanan iklim adalah terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino akan menyebabkan penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal atau beberapa daerah di Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi pada suatu fenomena La Nina. Baik, terima kasih. Hanya itu saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.